Bu Ratna, tangan Anda lembut sekali, suaranya serak. Aku masih bisa mengingat dengan jelas momen saat ia membenamkan wajahnya di dadaku dan terengah-engah. Apa Anda mau sesuatu yang lebih spesial? Suaraku semanis madu. Di bawah cahaya lampu merah, wajah pria itu berkerut karena nafsu. Setiap kali aku membuka kancing blusku satu persatu, sorot matanya semakin membara. Ya, tolong, jawabnya. Dari bilik sebelah, terdengar campuran desahan dan tawa maya. Saat itu, kami sedang di puncak kejayaan. Dalam sehari, tumpukan uang kertas bisa menggunung. Setiap kali seorang pria menyentuh tubuhku, selembar uang kertas bertambah. Tapi aneh, uang terus menumpuk, tapi hati ini terasa hampa. Sebelum cerita dimulai, mohon dukungannya dengan subscribe dan like. Terima kasih. Nama saya Ratna. Sekarang umur saya 62 tahun, tapi saat itu, saya adalah seorang ibu tunggal yang baru menginjak usia 30-an. Saya butuh uang untuk membesarkan kedua anak saya. Di salon biasa, sehari paling banyak dapat Rp30.000, tapi di sini, saya bisa dapat Rp500.000 sehari. Tentu saja saya merasa bersalah. Tapi, kebutuhan susu formula anak-anak lebih mendesak. Namun, suatu hari, saya hanya mau keramas saja. Itulah kata pertama pria yang masuk membuka pintu. Pria itu tampak berusia 40-an dengan penampilan rapi. Ada sesuatu yang berbeda darinya dibandingkan pria-pria lain. Benar, hanya keramas? Tanyaku sambil tersenyum tipis. Biasanya, kebanyakan pria akan goyah pada saat ini. Pandangan mereka akan kabur dan mereka akan ragu-ragu sambil bergumam, Tapi pria ini berbeda. Iya, hanya keramas. Suaranya tegas namun lembut. Tapi sorot matanya, bagaimana aku harus menggambarkannya? Penuh dengan kesepian. Kesepian yang begitu nyata. Aku berdiri di belakangnya dan mulai mencuci rambutnya. Air hangat mengalir di sela-sela jariku. Ah, desahnya pelan. Tapi itu bukan desahan seperti pria-pria lain. Rasanya, seperti orang yang sudah lama kehausan akhirnya menemukan air. Jari-jariku menyapu lembut di antara helai rambutnya. Bahunya sedikit bergetar. Anda tidak apa-apa? Ya. Sudah lama sekali, saya tidak merasakan kehangatan seperti ini. Kata-kata itu membuat hatiku tersentuh. Aneh sekali. Aku sudah melayani banyak sekali pria, tapi mengapa hanya pria ini? Maya melirikku sekilas. Sepertinya ia merasakan perubahanku yang tidak biasa. Setelah selesai keramas, pria itu menatap cermin dan berkata, "Terima kasih, rasanya segar sekali." Lalu sambil membayar, ia menambahkan, "Bolehkah saya datang lagi minggu depan? Hanya untuk keramas." Jantungku berdebar aneh. Kenapa bisa begini? Tentu. Kapan saja. Setelah ia pergi, Maya berbisik padaku, "Mbak, kok kayaknya beda? Gara-gara bapak itu, ya? Aku sendiri tidak tahu." Sungguh. Tapi sejak itu, setiap minggu beliau datang. Dan benar, beliau hanya datang untuk keramas dan pergi. Tapi yang aneh adalah, aku juga jadi menantikan kedatangannya. Ada sesuatu yang benar-benar berbeda darinya dibandingkan pelanggan lain. Dan sekarang, di usiaku yang ke-62, saat aku melihat kembali ke masa itu, aku sadar bahwa pilihan itulah yang telah mengubah hidupku sepenuhnya. Nenek, senang sekali ya. Tahun 2025, aku yang kini berusia 62 tahun sedang dengan lembut mencuci rambut keperakan seorang nenek di salon perak. Aduh, Ratna, tanganmu seperti tangan malaikat. Tangan keriput nenek itu menggenggam tanganku erat. Hangat. Sekarang aku tahu, kehangatan ini adalah jenis kehangatan yang sama sekali berbeda dari yang dulu. Aku menatap cermin dan melihat kerutan di wajahku sendiri sudah dalam. Tapi sorot mataku sekarang jauh lebih tenang daripada dulu. Namun, terkadang, kenangan masa itu tiba-tiba muncul. Saat itu usiaku 28 tahun. Seorang ibu tunggal dengan 2 anak.
Suamiku pergi meninggalkan rumah setelah bisnisnya gagal dan tenggelam dalam alkohol. Ratna, anak-anak sudah makan. Suara khawatir ibuku masih terngiang di telinga. Aku tidak punya pilihan lain. Sungguh. Di salon biasa, penghasilan sehari tidak sampai Rp30.000. Bahkan untuk membeli susu formula anak-anak pun kurang. Tapi setelah memulai pekerjaan ini, Mbak, hari ini dapat berapa? Tanya Maya dengan mata berbinar. Saat itu pertengahan tahun 1990-an. 500.000. Wow, luar biasa. Rp500.000 sehari. Pada masa itu, jumlah itu sangat besar. Sebulan aku bisa menghasilkan lebih dari 15 juta rupiah. Aku bisa membelikan anak-anak baju bagus dan makanan enak. Hanya itulah alasan yang membuatku bisa bertahan. Tapi di malam hari, setelah menidurkan anak-anak, aku menangis sendirian di depan cermin. Inikah hidupku? Setelah menghapus lipstik dan riasan tebal, yang tersisa hanyalah wajah seorang wanita yang kelelahan. Maya berbeda. Dia benar-benar menikmati pekerjaan itu. Mbak, pria-pria itu kan senang karena kita. Kita juga dapat uang, kan? Perkataannya benar, tapi ada sesuatu yang terasa hampa. Lalu, Pak Bambang muncul. Awalnya aku hanya berpikir dia pelanggan yang aneh, tapi setelah beberapa kali datang, beliau berkata, sentuhan tangan Bu Ratna, rasanya berbeda. Hati saya jadi benar-benar tenang. Saat itu jantungku berdebar. Perasaan yang sudah lama terlupakan. Perasaan seperti ada seseorang yang melihat diriku yang sebenarnya. Maya pun menyadarinya. Mbak, kayaknya Mbak beda deh kalau sama Bapak itu. Dia benar. Kepada pelanggan lain, itu hanyalah pelayanan, tapi hanya kepadanya, hatiku benar-benar tulus. Di hari kedatangannya, tanpa sadar aku berdandan lebih cantik dan bersikap lebih lembut. Apakah hari ini ada masalah di kantor? Tanyaku lebih dulu. Pertanyaan yang tidak pernah aku ajukan pada pelanggan lain. Bagaimana Anda tahu? Bu Ratna memang. Sorot matanya menjadi hangat. Kalau dipikir-pikir sekarang, mungkin sejak saat itulah. Sejak aku mulai mencintainya. Tapi aku tidak tahu betapa banyak hal yang akan diubah oleh cinta itu. Anda tidak akan bisa membayangkan betapa besar keputusan yang harus aku ambil karena cinta itu. Saat itu akhir tahun 1997. Sudah 6 bulan sejak Pak Bambang pertama kali datang ke salon kami. Setiap hari Kamis jam 3 sore, beliau datang tepat waktu seperti jam. Bu Ratna. Hanya dengan mendengar suaranya membuka pintu, jantungku sudah berdebar kencang. Selamat datang. Saya sudah menunggu. Menunggu? Kenapa kata-kata itu keluar dari mulutku? Kata-kata yang tidak pernah kuucapkan pada pelanggan lain. Maya terkikik di sampingku. Mbak, kelihatan banget, deh. Hari itu, wajah Pak Bambang terlihat muram. Bahunya juga lebih terkulai dari biasanya. Ada masalah? Tanyaku sambil berdiri di belakangnya dan membasahi rambutnya. Ada sedikit masalah di kantor. Beliau pernah bilang kalau beliau seorang PNS. Seorang kepala seksi. Kalau mau cerita, tidak apa-apa, kok. Jari-jariku menyapu lembut di antara helai rambutnya. Busa sampo putih mulai terbentuk. Saya belum pernah menceritakan ini pada siapapun. Beliau menatap mataku melalui cermin. Saat itu, ada sesuatu seperti sengatan listrik mengalir di antara kami. Sebenarnya, ini bukan masalah kantor. Istri saya meninggal dunia 3 tahun yang lalu. Kalau pulang ke rumah, rasanya sepi sekali. Oh, jadi karena itu sorot matanya begitu kesepian. Tanpa sadar, tanganku menyentuh bahunya. Pasti berat sekali ya, Pak? Sentuhan tangan Bu Ratna benar-benar hangat. Sudah lama saya tidak merasakan kehangatan seperti ini. Suaranya bergetar, dadaku pun terasa panas. Saya juga sendirian. Kenapa aku mengatakan hal itu? Sesuatu yang seharusnya tidak pernah dikatakan pada pelanggan. Di cermin, mata kami bertemu. Lama. Sangat lama. Bu Ratna. Iya.
Saya akan datang lagi minggu depan. Iya, saya akan tunggu. Setelah beliau pergi, Maya menepuk bahuku. Mbak, ini apa-apaan? Kayak sinetron saja. Apaan sih? Kelihatan banget, tahu. Bapak itu juga kayaknya suka sama Mbak. Apa benar begitu? Kamis minggu berikutnya, saat Pak Bambang datang, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Bu Ratna, apa ada waktu untuk minum kopi sebentar? Setelah salon tutup, jantungku berdebar kencang. Saya, saya tidak memaksa, kok. Hanya ingin mengobrol saja. Maya mendorong punggungku dari belakang. Pergi saja, Mbak, biar aku yang bereskan sendiri. Begitulah kami pertama kali bertemu di luar salon. Kami duduk berhadapan di sebuah kedai kopi kecil dan aku sangat gugup. Bu Ratna, bagaimana ceritanya Anda memulai pekerjaan ini? Tanyanya dengan hati-hati. Bukan untuk menghakimi, tapi sepertinya ia benar-benar ingin tahu. Karena anak-anak, saya harus menghidupi mereka. Pasti berat, ya? Awalnya begitu, tapi sekarang sudah terbiasa. Kalau Pak Bambang, saya suka Bu Ratna. Tidak peduli apapun pekerjaan Anda. Kata-kata itu membuatku terharu. Bapak tidak boleh bicara sembarangan begitu, saya tidak sembarangan. Saya serius. Tangannya perlahan mendekat di atas meja. Lalu dengan lembut menangkup tanganku. Panas. Sungguh. Perkataan Maya benar. Ini benar-benar seperti sebuah sinetron. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa awal yang manis ini akan membawa pada akhir yang begitu berbahaya. Awal tahun 2000. Sudah lebih dari 2 tahun sejak kencan pertamaku dengan Pak Bambang. Ratna. Suaranya memanggil namaku berbeda dari biasanya. Lebih dalam, lebih sungguh-sungguh. Iya, jawabku tanpa sadar dengan gemetar. Hari itu kami bertemu di sebuah taman. Bunga-bunga flamboyan berguguran. Pak Bambang mendekat ke sisiku dan berkata, Ratna, hari ini aku ingin bicara hal yang sedikit berbeda. Apa itu? Awalnya, aku benar-benar hanya datang untuk ramas. Tapi entah kenapa aku terus memikirkanmu. Beliau menoleh padaku dan berkata, memikirkan Ratna. Saya? Hari ini, aku hanya ingin menghabiskan waktu berdua denganmu. Boleh? Aku tahu apa maksudnya. Jantungku berdebar kencang. Boleh. Malam itu, untuk pertama kalinya aku merasakan cinta yang sesungguhnya. Bukan seperti yang kulakukan di salon, tapi dengan orang yang hatinya benar-benar terhubung. Kami berada di sebuah kamar motel kecil. Canggung pada awalnya. Ratna, kamu gugup? Iya. Sangat. Pak Bambang meletakkan tangannya di bahuku. Hanya dengan sentuhan itu, seluruh tubuhku bergetar. Aku juga gugup. Sudah lama sekali. Beliau mencium bibirku dengan lembut. Benar-benar berbeda dari pria lain. Tidak terburu-buru, tidak memaksa. Seperti memperlakukan orang yang benar-benar dicintai. Boleh aku pelan-pelan? Bisiknya. Napas hangatnya menyentuh telingaku. Iya. Tangannya membuka kancing blusku satu persatu. Jantungku serasa mau meledak. Kamu cantik sekali. Sudah berapa lama aku tidak mendengar kata-kata itu. Setiap kali beliau mencium bahuku hingga ke leherku, aku tidak tahu betapa bergairahnya diriku. Ah, desahan kecil keluar dari mulutku. Aku malu, tapi tidak bisa menahannya. Tangannya perlahan turun menyusuri punggungku. Seluruh tubuhku merinding. Ternyata aku sangat ingin dicintai. Ratna, kamu benar-benar tidak apa-apa? Iya, aku suka. Saat beliau membaringkanku di ranjang dan berada di atasku, aku rasanya seperti mau gila. Panas. Ah, Mas Bambang. Saat kami menjadi satu, air mataku mengalir. Kehangatan seperti ini, kenyamanan seperti ini. Kapan terakhir kali aku merasakannya? Beliau juga terengah-engah sambil memanggil namaku. Ratna. Kami berpelukan erat dan berbagi cinta yang sesungguhnya. Bukan hanya dengan tubuh, tapi juga dengan hati. Bahkan setelah selesai, beliau terus memelukku. Terima kasih, Ratna.
Seharusnya aku yang berterima kasih untuk malam yang sehangat ini. Aku juga. Ternyata seperti ini rasanya cinta yang datang dari hati, bukan hanya dari tubuh. Tapi keesokan paginya, kenyataan kembali datang. Mbak, ada kabar baik, ya? Wajahnya cerah banget. Maya menatapku dengan curiga. Masa, sih? Perasaan biasa saja. Tapi sepertinya aku memang terlihat berbeda. Saat bercermin, wajahku terasa lebih bersinar. Namun beberapa hari kemudian, saat Pak Bambang datang, suasana terasa sedikit canggung. Ratna, soal waktu itu. Iya, aku senang, kataku lebih dulu. Meskipun malu, aku juga sangat senang. Begitulah hubungan rahasia kami dimulai. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa hubungan ini akan membawa pada akhir yang begitu berbahaya. Pertengahan tahun 2003, berita mengerikan mulai terdengar di televisi. Rancangan peraturan daerah anti maksiat akan segera disahkan. Suara dingin presenter berita bergema di dalam salon. Maya menggenggam erat remote TV. Mbak, ini beneran? Entahlah. Mungkin cuma wacana saja. Tapi suaraku juga bergetar. Aku cemas. Sejak itu, setiap hari media memberitakannya. Penyelidikan menyeluruh terhadap panti pijat dan salon di seluruh kota, kebijakan razia akan diperketat. Pelanggan pun mulai berkurang drastis. Ratna, belakangan ini suasananya aneh, ya? Tanya Pak Bambang dengan wajah serius. Iya, begitulah. Bukan sesuatu yang berbahaya, kan? Melihat sorot matanya yang khawatir, hatiku sakit. Sebagai seorang PNS, masalah ini pasti lebih sensitif baginya. Akan baik-baik saja, kok. Kita kan selalu hati-hati. Itu bohong. Sebenarnya aku sangat takut. Lalu, sebuah berita yang lebih mengejutkan datang. Mbak, gawat. Maya berlari masuk dengan wajah pucat. Kenapa? Ada apa? Salon melati di seberang. Tadi malam digerebek polisi, semua diangkut. Jantungku serasa jatuh. Salon melati adalah tempat yang sama persis seperti kami. Beneran? Iya. Pemiliknya ditangkap, semua pegawainya juga. Suara Maya bergetar. Sejak saat itu, segalanya berubah. Hanya mendengar suara langkah kaki saja, jantungku sudah berdebar. Jangan-jangan polisi. Pelanggan juga mulai takut dan tidak datang. Mbak, kayaknya kita harus siap-siap cari pekerjaan lain, kata Maya sambil terisak. Kita bisa apa? Cuma ini yang kita tahu, tapi kan lebih baik daripada ditangkap. Perkataannya benar, tapi secara realistis, di mana lagi aku bisa mendapatkan uang sebanyak ini? Saat itulah Pak Bambang datang. Beliau tampak lebih berhati-hati dari biasanya. Ratna, pasti berat ya akhir-akhir ini? Iya, jujur saja saya takut. Kalau situasinya benar-benar berbahaya, hubungi aku. Aku akan coba cari cara untuk membantu. Kata-kata yang membuatku berterima kasih. Tapi di saat yang sama, aku merasa bersalah. Jika seorang PNS sepertinya terlibat dalam masalah ini. Mas Bambang juga hati-hati, ya. Jangan sampai kena masalah karena saya. Ngomong apa, sih? Jangan khawatir. Tapi aku bisa melihat kecemasan di wajahnya. Malam itu, aku dan Maya duduk berdua dan mengobrol. Mbak, kita benar-benar mau gimana? Aku tidak tahu. Sungguh, apa kita pindah keluar kota dan buka salon biasa saja? Terus sekolah anak-anak gimana? Aku merasa buntu. Sungguh, pekerjaan yang sudah kulakoni lebih dari 10 tahun, sekarang harus mencari yang lain. Lagi pula, di mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak ini. Tapi beberapa hari kemudian, sebuah peristiwa menentukan terjadi. Saat itu jam 2 pagi. Aku terbangun karena suara pintu digedor. Polisi, buka pintunya. Aku dan Maya saling berpandangan. Apa ini benar-benar akhir dari segalanya? Tapi ini baru permulaan. Neraka yang sesungguhnya baru dimulai setelah itu. Polisi. Buka pintunya. Suara itu membuat seluruh tubuhku membeku. Maya menggenggam tanganku erat. Kami berdua gemetaran. Mbak,
Gimana ini? STT diam. Siapa tahu. Tapi suara gedoran pintu semakin keras. Kami hanya akan memeriksa, setelah itu kami akan pergi. Tolong buka pintunya. Akhirnya, kami tidak punya pilihan selain membuka pintu. Tunjukkan KTP dan surat izin usaha kalian, kata seorang polisi muda dengan dingin. Untungnya, hari itu hanya pemeriksaan biasa. Tapi kami akan sering datang. Jangan lakukan kegiatan ilegal apapun. Itu adalah sebuah peringatan. Sangat jelas. Setelah polisi pergi, Maya terduduk lemas. Mbak, aku tidak sanggup lagi. Aku takut sekali. Maya, kita pasti akan tertangkap suatu saat nanti. Terus jadi narapidana, kan? Air mata menggenang di mata Maya. Beberapa hari setelah itu, tidak ada satupun pelanggan yang datang. Gosip sudah menyebar. Polisi sudah datang. Mbak, aku mau pulang kampung. Seminggu kemudian, Maya berkata sambil membereskan barang-barangnya. Maya, coba bertahan sedikit lagi. Tidak bisa. Ibu minta bantuan di warung ayam gorengnya di desa. Maya terisak. Mbak ikut saja, yuk. Mau ngapain lagi di sini? Tapi aku tidak bisa pergi. Sekolah anak-anakku ada di sini. Aku akan tetap di sini. Setidaknya mengubah ini jadi salon biasa. Mbak, maaf ya. Rasanya aku seperti lari sendirian. Maya menangis terseduh-seduh. Ngomong apa, sih? Kamu itu bijaksana. Itulah malam terakhirku bersama Maya, yang sudah menemaniku selama 3 tahun. Dan masalah yang lebih besar datang. Pak Bambang. Ratna, maaf. Sepertinya untuk sementara waktu kita tidak bisa bertemu. Beliau berkata dengan hati-hati. Kenapa? Kantor pusat mulai memeriksa kehidupan pribadi para PNS, terutama yang sering datang ke tempat seperti ini. Oh, begitu. Tidak apa-apa. Saya mengerti. Ratna, kamu benar-benar tidak apa-apa. Pak Bambang yang lebih penting, kan? Tapi hatiku terasa hancur. Maya sudah pergi, dan sekarang Pak Bambang juga. Aku benar-benar akan sendirian. Suatu saat nanti, kita bertemu lagi, katanya sambil menggenggam tanganku sekilas. Iya, jaga diri baik-baik. Begitulah aku berpisah dengan Pak Bambang. September 2004, akhirnya peraturan daerah anti maksiat itu benar-benar diberlakukan. Sejak hari itu, razia besar-besaran dimulai. Setiap hari muncul di berita. Razia serentak di seluruh kota, sejumlah pemilik dan pekerja diamankan. Aku takut. Sungguh. Aku segera mengganti papan nama salonku. Dari salon mawar merah menjadi salon Ratna, lampu merah juga kucopot semua dan kudekorasi seperti salon biasa. Tapi mustahil ada pelanggan yang datang. Orang-orang di lingkungan sekitar sudah tahu. Tempat apa ini dulunya? Itu kan tempat begituan dulu. Mereka masih buka, ya? Bisik-bisik mereka saat lewat terdengar jelas. Sebulan paling banyak, hanya dapat 3 atau 4 pelanggan. Bahkan untuk membayar sewa pun tidak cukup. Ratna, sudahlah. Cari pekerjaan lain saja, bagaimana? Kata bapak pemilik ruko dengan prihatin. Saya mau coba sedikit lagi, Pak. Tapi kenyataan begitu menyedihkan. Aku bahkan tidak bisa lagi memberi makan anak-anak dengan layak, tagihan listrik pun menunggak. Lalu suatu malam, polisi datang lagi. Kami dapat laporan, Anda masih melakukan kegiatan itu, kan? Tidak, Pak. Ini benar-benar salon biasa. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Tidak ada pelanggan, jadi apa yang bisa kukatakan? Akhirnya aku dibawa untuk diperiksa. Untungnya aku dilepaskan karena bukan tertangkap basah, tapi malam itu aku menangis di depan cermin. Pekerjaan yang kulakoni lebih dari 10 tahun berakhir dalam semalam. Bagaimana kabar Maya? Apa Pak Bambang baik-baik saja? Begitulah dimulainya 20 tahun kesepianku. Tapi di ujung terowongan panjang itu, sebuah hadiah tak terduga menantiku. Dari tahun 2004 hingga 2024, waktu 20 tahun terasa sangat panjang. Meskipun sudah beralih menjadi salon biasa,
Kenyataannya begitu kejam. Sehari dapat 1 atau 2 pelanggan sudah untung. Minta dikeriting. Tolong potong rambut. Hanya pelanggan seperti itu yang datang. Satu orang paling banyak membayar 10.000 atau 15.000 rupiah. Uang yang dulu kudapatkan sehari, kini sebulan pun tidak dapat. Aku merasa bersalah pada anak-anak. Bu, biaya kursus kapan dibayar? Sabar ya, nak, ibu akan segera. Tapi aku tidak tahu harus bagaimana. Aku juga mencoba mencari pekerjaan lain. Kasir supermarket, pelayan restoran, petugas kebersihan. Tapi tidak banyak pekerjaan yang bisa dilakukan oleh wanita berusia di atas 40-an. Ditambah lagi, pandangan orang-orang sekitar begitu dingin. Orang itu kan dulu kerjanya begitu hati-hati, bisa kasih pengaruh buruk ke anak-anak. Bisikan-bisikan itu menusuk telingaku. Yang paling berat adalah rasa sepi. Maya kadang menelepon dari Surabaya, katanya usaha ayam gorengnya sukses. Mbak, aku sudah menikah sama pemilik warungnya. Wah, selamat ya, Mbak ke Surabaya saja, nanti aku carikan kerja. Tapi aku tidak bisa. Karena anak-anak. Kontak dengan Pak Bambang benar-benar terputus. Beliau pasti juga kesulitan. Seorang PNS, jika sampai ada gosip seperti itu. Tahun 2010, anak-anakku masuk universitas. Bu, biaya kuliah biar saya cari sendiri dari kerja paruh waktu. Maafkan ibu, nak. Aku benar-benar merasa bersalah. Aku tidak bisa menjadi ibu yang baik. Sejak itu, aku semakin kesepian. Anak-anak sibuk, tidak punya teman. Aku hanya duduk sendirian di salon, menunggu sepanjang hari. Berharap ada satu saja pelanggan yang datang. Sekitar tahun 2015, kesehatanku mulai menurun. Pinggangku sakit, kakiku bengkak. Ibu tidak apa-apa? Tanya seorang nenek langganan yang sesekali datang. Iya, tidak apa-apa. Bohong. Tubuh dan hatiku sama-sama sakit. Tahun 2020, pandemi corona melanda. Saat itu aku benar-benar berpikir ini adalah akhir. Orang-orang tidak keluar rumah, siapa yang mau ke salon? Aku hanya bisa bertahan dengan bantuan pemerintah. Apa sebaiknya aku tutup saja? Setiap hari aku memikirkan itu. Tapi pada musim semi 2024, aku kebetulan lewat di depan sebuah panti jompo dan melihat spanduk. Dicari. Sukarelawan potong rambut untuk lansia. Aku tidak tahu dorongan apa yang kurasakan. Aku masuk dan mendaftar. Awalnya canggung. Aku belum pernah melakukan kegiatan sukarela. Nenek mau model rambut seperti apa? Aduh, terima kasih ya, nak, sudah lama tidak dandan. Saat melihat senyum cerah nenek itu, hatiku terasa hangat. Tanganmu lembut sekali. Terima kasih, ya. Sama-sama, Nek. Saat itulah aku sadar. Ah, sentuhan tanganku ternyata bisa digunakan seperti ini juga. Bisa membuat orang lain bahagia. Dulu, pelanggan datang karena alasan lain, tapi sekarang, mereka benar-benar membutuhkan dan menerimanya dengan penuh terima kasih. Sejak itu, setiap minggu aku pergi ke panti jompo. Para nenek dan kakek menungguku. Untuk pertama kalinya, sungguh pertama kalinya, aku merasa berguna bagi orang lain. Bukan karena uang, tapi karena pekerjaan yang tulus dari hati. Saat aku mendapatkan pencerahan baru itu, takdir mempertemukannya kembali denganku. Bulan Maret 2025. Sambil menjadi sukarelawan di panti jompo, hatiku banyak berubah. Sekarang, aku ingin membantu orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Dengan pemikiran itu, aku mengganti papan nama salonku. Dari salon Ratna menjadi salon perak. Aku mengubahnya menjadi salon khusus untuk lansia. Selamat datang, Nek. Wah, jadi ini tempat yang lagi ramai dibicarakan itu? Ya. Kabar dari panti jompo menyebar, dan para nenek mulai berdatangan satu persatu. Aku tidak mematok harga mahal. 5.000, 10.000. Tapi hatiku jauh lebih tenang dari sebelumnya. Suatu sore, pintu terbuka dan seseorang masuk. Permisi.
Mendengar suara itu, jantungku serasa berhenti. Perlahan aku mengangkat kepala, dan di sana berdiri Pak Bambang yang rambutnya sudah memutih. Ratna, sudah 20 tahun, ya? Tanpa sadar, air mataku mengalir. Waktu telah berlalu, tapi sorot matanya masih sama. Masih hangat, dan masih terlihat kesepian. Pak Bambang, bolehkah aku duduk? Iya, tentu saja. Aku tidak tahu betapa gugupnya diriku. Beliau yang berusia 66 tahun dan aku yang 62 tahun. Waktu memang telah banyak berlalu. Bagaimana kabar Bapak selama ini? Berat, kalau Ratna. Saya juga sangat berat. Kami saling jujur. Tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Ratna, sebenarnya, aku sering mengamatimu dari jauh. Benarkah? Sejak sekitar tahun 2010, aku sering lewat depan salonmu. Tapi tidak punya keberanian untuk masuk. Begitu, ya? Saya juga kadang memikirkan Pak Bambang, bagaimana kabarnya? Maafkan aku. Waktu itu tidak menghubungimu lagi. Tidak apa-apa. Saya mengerti. Bapak tidak punya pilihan, kan? Beliau menggenggam tanganku. Setelah 20 tahun, rasanya masih tetap hangat. Ratna, ada sesuatu yang belum sempat kukatakan waktu itu. Iya, aku mencintaimu, Ratna, sungguh. Jantungku berdebar. Dan perasaan itu masih sama sampai sekarang. Sebuah pengakuan setelah 20 tahun. Pak Bambang, sekarang kita sudah tua, sudah tidak terlalu takut dengan pandangan orang. Sepertinya aku bisa jujur sekarang. Beliau tersenyum. Senyum yang sama seperti 20 tahun yang lalu. Saya juga mencintai Pak Bambang. Sampai sekarang, akhirnya aku bisa mengatakannya. Perasaan tulus yang kupendam di hati selama 20 tahun. Sejak hari itu, Pak Bambang mulai sering datang, potong rambut, dan mengobrol. Ratna, sekarang kita pacaran secara terang-terangan saja. Iya, boleh. Kisah cinta yang terlambat di usia 62 dan 66 tahun, tapi rasanya lebih mendebarkan daripada saat usia 20-an, nanti nenek-nenek di sini bilang apa. Biarkan saja, di usia kita, apa yang perlu malu? Pak Bambang tertawa lepas. Benar juga, sekarang aku tidak takut apa-apa lagi. Malah, para nenek mendukung kami. Ratna, kamu bertemu orang yang baik, ya. Syukurlah bertemu walau sudah terlambat. Ini benar-benar awal yang baru. Mengatasi luka masa lalu dan memulai cinta di usia senja. Di salon perak, aku menata rambut para nenek dan hidup bahagia bersama Pak Bambang. Kebahagiaan ini membuat 20 tahun kesepianku seakan tak berarti. Maya juga menelepon dari Surabaya untuk memberi selamat. Mbak, selamat ya, kayak di sinetron. Terima kasih, Maya. Anak-anakku juga turut bahagia. Ibu, berbahagialah. Selama ini ibu sudah banyak berkorban. Teman-teman, hidup ini memang tidak bisa ditebak. Di saat paling gelap dan putus asa, mungkin hadiah terindah sedang menanti. Bagi Anda yang sedang melewati masa sulit seperti saya, jangan menyerah. Hidup ini baru akan kita ketahui maknanya setelah kita menjalaninya sampai akhir. Teman-teman, ini bukan untuk menyombongkan diri, tapi sepertinya Tuhan itu pemaaf. Selama saya terus berpikir tentang nilai yang saya miliki, bertahan, dan terus hidup sampai akhir, pada akhirnya saya menemukannya. Mungkin banyak dari Anda yang menonton video ini akan mencela saya. Ya, silakan saja. Memang benar, saya pernah melakukan hal yang salah. Tapi sekarang, saya bahagia, mulai sekarang, saya akan hidup dengan melakukan banyak kebaikan. Dan cinta sejati itu bukan tentang usia, tapi tentang hati. Saat ini pun, di suatu tempat, sebuah cerita baru sedang dimulai, cerita Anda juga. Jika Anda datang ke salon perak kami, rambut Anda akan kami tata dengan cantik, dan kami juga akan menceritakan kisah yang baik. Berbahagialah, teman-teman. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Jika Anda ingin terus menyaksikan kisah-kisah mendalam di usia senja,
Dukung kami dengan subscribe dan aktifkan notifikasi, serta berikan like sebagai dukungan. Satu klik dari Anda adalah kekuatan besar bagi saya untuk terus membuat video. Ini adalah kebijaksanaan yang mekar terlambat, yang bercerita tentang cinta yang mekar kembali di usia senja, serta tentang kesepian dan keberanian yang bisa kita semua alami.